Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, baik sipil maupun militer yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pimpinan dan panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala kegiatan saudara. Terima kasih atas segala aktivitas saudara dalam rangka menghidupkan. Sekali lagi saya katakan, dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu saya tidak lupa pula mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya. Selalu saya tekankan dalam pidato saya, pengorbanan, pengorbanan, dan pengorbanan. Mengapa saya titik beratkan kepada pengorbanan? Karena tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu keinginan, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Nah, ini saya tekankan pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud bukan hadiah dari Jepang. Tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud di atas aliran darah daripada bangsa Indonesia, di atas aliran cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Berapa wanita yang jadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan pertempuran. Persilakan baca sejarah. Semenjak perang Diponegoro tahun 1825 yang berkobar melawan Belanda, disusul oleh pahlawan-pahlawan lainnya seperti Imam Bonjol, Cut Nyak Cut Mutia dan lain-lainnya. Disusul lagi dengan para ulama-ulama, Hadratus Hasyim Asy'ari dan para ulama-ulama lainnya yang menggerakkan rakyat Indonesia supaya merdeka dengan jihadnya, dengan pengorbanannya. Alhamdulillah, karena pengorbanan orang yang terdahulu, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Kita hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kalau saya lihat dari segi sejarahnya, kita yang hidup sekarang ini, mulai dari ketua RT-nya, ketua RW-nya, lurahnya, camatnya, sampai wali kotanya, sampai gubernurnya, sampai presidennya, sampai menterinya, anggota DPR-nya,
Saya kira orang-orang yang tidak ikut berjasa dalam NKRI ini. Mengapa saya katakan tidak ikut berjasa? Karena kita lahir negara sudah ada. Presiden saja lahir tahun 1961. Sudah ada NKRI ini. Jadi kita semua yang ada ini, saya minta maaf semuanya termasuk pemakan jasa. Mari supaya kita sadar. Jadi kita ini semua yang ada sekarang pemakan jasa. Siapa yang berjasa? Yang mereka ada di kuburan itu, yang namanya Taman Pahlawan itu. Mereka yang berjuang, gugur di medan perang, dia tidak merasakan nikmatnya jalan tol, dia tidak merasakan nikmatnya jalan layang, dia tidak merasakan nikmatnya kereta api cepatnya. Mereka tidak merasakan jalan tolnya, mereka sudah gugur di medan perang. Nah, kita ini sekarang yang makan jasa mereka itu. Jadi saya ajak baca sejarah supaya kita itu tahu sejarah, jangan hanya pandai makan jasa. Tapi saya ajak pula supaya kita berjasa. Mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan-pahlawan untuk menyujudkan suatu negara yang sejahtera, yang berkeadilan, dan untuk menunjukkan suatu negara yang adil dengan kesejahteraan. Ini kita wujudkan oleh kita semua, oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Baca sejarah pengorbanan para pahlawan kita ini. Khususnya tentu saya katakan pengorbanan terbesar untuk NKRI itu insya Allah umat Islam Indonesia. Jadi kalau ada orang yang bertanya sama saya, Pak Sukron, siapa yang paling besar pengorbanannya dalam mewujudkan NKRI? Saya jawab dengan fakta, bukan dengan teori. Saya jawab dengan fakta. Kalau ingin tahu siapa yang paling besar pengorbanannya dalam mewujudkan NKRI itu, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tapi bukan kuburan umum, Pak Polisi. Yang saya maksud Taman Pahlawan itu. Alhamdulillah Taman Pahlawan menjadi saksi. Setiap kabupaten di Indonesia ada Taman Pahlawannya. Di Tangerang ada Taman Pahlawan, di Bogor, Sukabumi, Bekasi, setiap kota kabupaten mesti ada Taman Pahlawan. Tolong pemerintah adakan sensus kuburan Taman Pahlawan. Tanya di Taman Pahlawan itu namanya siapa, agamanya apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Ini supaya tahu sejarah. Jangan jadi pemimpin tidak tahu sejarah. Jadi pemimpin tidak tahu sejarah, kebijaksanaannya tidak bijaksana. Tapi kalau pemimpin yang tahu sejarah, insya Allah kebijaksanaannya akan bijaksana sesuai dengan sejarah. Saya tidak mengada-ada. Ini fakta. Fakta, persilakan Taman Pahlawan periksa di Bekasi itu. Taman Pahlawan di Kerawang, di Cirebon, sampai seluruh Indonesia. Persilakan periksa. Baru Anda tahu bahwa insya Allah 99% itu darahnya umat Islam yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Ya tentu yang paling besar jasanya tentu mestinya paling besar porsinya. Kalau adil. Nah ini saya mengingatkan sejarah bahwa kita ini semuanya adalah orang yang sedang makan jasa. Saya tidak melarang Anda makan jasa, tetapi saya minta jangan hanya pandai makan jasa, tapi pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa
tapi tidak mau berjasa, itu orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Jangan Anda berjoget di atas kuburan orang lain. Mari pahlawan-pahlawan kita hargai. Jangan sudah jadi pemimpinnya bergelimang dengan kenikmatan. Masya Allah, nikmatnya di Indonesia ini, pemimpin dipilih dengan pemilihan umum dengan biaya triliun. Pak Polisi, triliun. Setelah dipilih jadi pemimpin, digaji lagi dari duit rakyat. Gajinya Masya Allah, ada yang 60 juta, ada yang 100 juta. Mereka bergelimang di dalam kenikmatan duit rakyat. Itu kadang-kadang bahasa Jawa nih, kok yo masih tego, sudah digaji gede masih ngerampok duit rakyat lagi dengan korupsinya. Subhanallah, sudah tidak berjasa, sudah makan jasa, masih ngerampok lagi. Mari kita serang prihatin ini. Ya, pejabat pemerintah yang bagus banyak, cuman yang tidak bagus juga banyak juga ya. Banyak apa ada gitu deh. Halusin lah, ada gitu aja. Ya coba, berapa puluh gubernur yang masuk penjara? Berapa ratus anggota DPR yang masuk penjara? Berapa puluh bupati, ratusan bupati yang masuk penjara? Dipilih oleh rakyat, digaji. Masya Allah, Masya Allah. Nah, maka saya uraikan ini supaya kita tahu bahwa negara ini negara yang sangat mahal. Negara yang dibangun di atas aliran darah bangsanya. Negara yang dibangun di atas cucuran air mata bangsanya. Maka mari kita, cita-cita para pahlawan kita ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mari kita berjasa, jangan hanya pandai makan jasa. Ini yang selalu saya kembangkan, supaya kita menghargai orang-orang yang berjasa. Jangan hanya pandai makan jasa. Inilah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau saya baca lebih jauh lagi, NKRI ini terwujud karena kelapangan dada pemimpin-pemimpin Islam. Kalau tidak, NKRI tidak ada. Ayo kita baca sejarah. Ini kadang-kadang orang yang melupakan sejarah. Saya ajak mari baca sejarah. Untuk membuat persiapan kemerdekaan itu tidak mudah. Bung Karno 2 kali bikin panitia. Pertama panitia 60 orang yang gagal. Akhirnya Bung Karno membuat panitia kecil 9 orang. Terdiri pada Bung Karno, Bung Hatta, A.A. Maramis dari Katolik, kemudian Abiy Kusno, Kahar Mudakir, lalu termasuk Pak Yamin, termasuk Pak Wahid Hashim, termasuk Agus Salim. Mereka berdebat berminggu-minggu, akhirnya mendapatkan satu format yang disetujui oleh semua tokoh nasionalis dan tokoh agama. Apa format itu? Format negara ini, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang bukan pemeluk Islam itu tidak termasuk, bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang ditandatangani oleh mereka semua, yang dikenal disebut dengan Piagam Jakarta. Maka setelah kita mendapatkan format negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, maka Bung Karno didorong untuk memproklamasikan. Dibaca oleh Bung Karno tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Barangkali di antara kiai yang hafal proklamasi ini Pak Lurah ya.
Belum tentu semua kiai hafal proklamasi itu. Ini tanggal 17 Agustus jam 3 sore baca sejarah. Dari angkat tahun di Jepang menghadap sama Bung Hatta dengan meyakinkan Bung Hatta kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah. Jam 10 diumumkan masa sore akan pecah Indonesia menjadi 2, Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Akhirnya tanggal 18 Agustus Bung Hatta mengumpulkan 9 orang tadi, minus Pak Wahid Hasyim sudah pulang ke Jawa Timur, diganti dengan tokoh dari Sumatera. Timbul perdebatan untuk mencabut 7 kata ini. Dengan perdebatan-perdebatan yang begitu hangat, akhirnya pemimpin-pemimpin Islam, tokoh-tokoh Islam lapang dada. Dicabutlah 7 kata dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Dicabut, diganti dengan Maha Esa. Jadi tanggal 17 itu masih berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tanggal 18 Agustus berubah, negara Republik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lapang dada tokoh-tokoh Islam ini. Kalau seandainya tokoh Islam waktu itu tidak mau mencabut 7 kata ini, tetap akan bertahan kepada apa yang disepakati, NKRI tidak ada. Ini yang muda-muda ini kan tidak tahu sejarah begini. Taunya jadi ketua RT, ketua RI jadi lurah, jadi pegawai. Sejarah tidak dibaca. Untung masih ada syukuran makmun. Ya, yang cukup tua Bu, umur saya Bu. Kira-kira saya ini menurut Ibu tua apa muda Bu? Hah? Tua apa muda? Yang bilang tua terima kasih, itu benar. Yang bilang muda jelas naksir saya itu kan. Itu namanya perempuan mata keranjang itu loh. Saya sudah umur 82 tahun lebih. Saya baca sejarah ini. Seandainya tokoh Islam itu tidak mau mencabut 7 kata, NKRI enggak ada. Adanya NKRI karena tokoh Islam setelah terjadi perdebatan untuk mempertahankan NKRI, cabut 7 kata yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya, cabut. Padahal ini sudah disetujui semua. AA Maramis tanda tangan dari Katolik, setuju. Kok sorenya ada perabot itu 18 setelah ini semuanya saya cerita ini pengorbanan. Untuk NKRI para ulama berkorban mencabut keputusan yang sudah disepakati demi NKRI. Nah, kalau orang ragu-ragu sama ulama cintanya kepada NKRI itulah orang yang tidak tahu sejarah. Ulama yang paling memperjuangkan NKRI ini. Kalau tidak waktu itu sudah pecah. Inilah pengorbanan di samping pengorbanan darah, di samping pengorbanan air mata. Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung jaya, Islam tidak langsung besar, Islam tidak langsung tersebar. Tersebarnya Islam, jayanya Islam karena diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya. Maka saya mau mengungkapkan tentang perjuangan Rasulullah agar kita lebih cinta lagi kepada Rasulullah. Saya ungkapkan bagaimana penderitaan Rasulullah di dalam memperjuangkan Islam ini.
dalam menegakkan Islam ini. Yang pertama kali Rasulullah itu berjuang, Bu, dari pintu ke pintu, Bu. Sembunyi-sembunyi mengajak keluarganya supaya beriman kepada Allah. Mengapa sembunyi-sembunyi? Karena tantangan dari orang kafir Quraisy, tantangan pembunuhan, tantangan penganiayaan, tantangan intimidasi, sehingga Rasulullah mengambil langkah sembunyi-sembunyi. Baru setelah turun ayat fasda bima tu'mar wa aqrid anil jahilin, baru Rasulullah terang-terangan berdakwah, mengajak mereka beriman kepada Allah pencipta alam semesta. Disitulah Rasulullah mendapat tantangan. Sahabatnya disiksa, sahabatnya dibunuh. Sayyidina Bilal ikat di tangannya, diikat, Bu, diseret di atas padang pasir, perutnya dikasih batu supaya mereka kembali kepada kafir. Tetapi Sayyidina Bilal tetap berkata, ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Dengan penindasan semacam itu kita baca supaya kita lebih cinta sama Rasulullah, kita lebih cinta pada keluarga Rasulullah, kita lebih cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Kita madhab ahli sunnah wal jamaah, mencintai Rasulullah, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, dan mencintai keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ungkapkan perjuangannya supaya lebih cinta kepada Rasulullah. Ini saya bukakan bagaimana perjuangan beliau. Sahabatnya dibunuh, disiksa, diintimidasi, diancam. Tapi rupanya kekerasan, pembunuhan, penyiksaan tidak mampu untuk memadamkan api Islam ketika itu. Justru api Islam semakin nyala, menerangi kegelapan kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah politiknya yang tadi dengan kekerasan, dengan kekejaman. Karena kekerasan, kekejaman, pembunuhan tidak mampu memadamkan api Islam. Kemudian orang kafir Quraisy merubah politiknya dengan cara embargo ekonomi. Ditempel di dinding Ka'bah itu dengan tulisan seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Ini saya ungkapkan. Tidak Rasulullah berjuang kayak syukuran makmun, diundang orang-orang Cililitan, disiapkan kursi, disiapkan minuman dan lain-lainnya. Tapi nabimu ketika berdakwah jauh, bukan disuguhi pisang goreng, bukan disuguhi buah apel, disuguhin batu, dilempar Rasulullah oleh orang Taif sehingga Rasulullah luka. Malaikat Jibril menawarkan jasa, hai Rasulullah, angkat tanganmu Rasulullah, minta saja kepada Allah supaya rakyat Taif itu dihancurkan, saya himpit dengan bukit-bukit yang ada ini. Apa jawaban Rasulullah? Hai Jibril, bukan itu yang saya minta. Saya diutus pada mereka. Kalau mereka mati semua, kepada siapa saya diutus dan kepada siapa saya mau berdakwah? Fahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Orang yang nyakiti Rasulullah, Rasulullah malah doakan, ya Allah berikanlah taufik dan hidayah pada penduduk Taif ini. Orang yang menyakiti didoain dengan yang baik. Itulah uswatun hasanatun Rasulullah akhlaknya. Begitu penderitaannya, diembargo ekonomi. Maka ketika Irak diembargo ekonomi oleh Amerika Serikat, Libya diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu merasakan embargo ekonomi ini. Masya Allah. Tapi ternyata embargo ekonomi pun
tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin menyala untuk menerangi kegelapan kota Mekah dan sekitarnya. Bukan malah redup, semakin menyala api Islam ini dengan embargo ekonominya. Karena embargo ekonomi gagal, orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu ponakanmu. Coba tanya sama ponakanmu maunya apa dia. Kalau dia ingin takhta kedudukan, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi. Coba saudara, dengan syarat berhenti jadi nabi, artinya jangan berdakwah. Abu Thalib tanya sama ponakanmu tuh, kira-kira maunya apa? Kalau dia ingin menjadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami, sehingga ponakanmu nanti menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini, tapi dengan syarat berhenti jadi nabi. Ini saya ceritakan supaya sudah lebih cinta lagi sama Rasulullah. Jangan diceritakan enak-enaknya aja. Saya ceritakan ini perjuangan nabimu. Abu Thalib tanya sama ponakanmu Muhammad maunya apa? Kalau dia ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, saya persiapkan semua anak perawan di kota Mekah ini. Persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, dengan syarat berhenti jadi nabi. Kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana ya? Hah? Bagaimana kira-kira Pak Haji? Ditawarkan harta, tahta, wanita, sudah penawaran top ini. Loh, maka sejarah kadang-kadang terulang. Kiai-kiai juga hati-hati kiai. Kalau dikasih kedudukan dan jabatan, mungkin supaya berhenti jadi kiai. Misalnya katakan Sukron Makmun diangkat menjadi menteri luar negeri. Nah, kalau saya jadi menteri negara luar negeri, kira-kira berhenti nggak jadi kiai? Berhenti nggak jadi kiai kira-kira? Berhenti nggak jadi kira-kira? Ya berhenti. Saya terbang ke Amerika, saya terbang ke Jepang, urusan luar negeri. Ya nggak sempat diundang Cililitan mau pidato begini nih. Maka hati-hati kiai. Ada kemungkinan dikasih jabatan supaya berhenti jadi kiai. Ini sejarah terulang. Zaman Rasulullah ya begitu, Rasulullah ditawarkan. Asal berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah, apa saja yang diminta persilakan. Inilah pahitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjuangannya. Kembali lagi pengorbanan. Kalau seandainya Rasulullah dengan para sahabat tidak berkorban, mungkin Islam tidak terjadi seperti sekarang ini. Mereka siap berkorban, bukan hanya berkorban harta, jiwa pun dia persiapkan. Sehingga para sahabat Rasulullah itu kalau mati di atas tempat tidur, dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Nyesel saya menghembuskan napas ini. Begitulah jiwa para sahabat itu dalam mencintai Rasul dan mencintai Islam, dan inilah perjuangannya. Dengan kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal, dirayu dengan tahta wanita dan
harta, gagal. Akhirnya orang kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal mengadakan musyawarah di tempat yang namanya Darun Nadwah. Barangkali orang yang sudah haji ke Mekah atau umroh, dari Pancoran Mas itu kira-kira 50 meter lah tempat mereka musyawarah. Dalam tafsir Tabari dihadiri oleh iblis dan ditulis peristiwa itu dalam Al-Quran. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tatkala mereka mengadakan tipu muslihat dengan kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal, ditawarkan harta, tahta dan wanita gagal. Bagaimana sekarang cara membendung gerakan Muhammad ini supaya berhenti menjalankan agamanya? Abu Jahal usul, tangkap saja Muhammad ini, masukkan penjara, liyuthbituka, tangkap saja Muhammad ini. Kalau dia dibiarkan masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, agama dia akan besar. Tangkap, kunci dari luar. Iblis angkat tangan, sia-sia engkau memenjarakan Muhammad ini. Karena apa? Muhammad ini dari golongan bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat, bangsa yang dimuliakan oleh kaumnya. Tentu prestisenya nanti akan jatuh, pasti akan dibela oleh keluarganya, akan dikeluarkan dari penjara. Tidak ada gunanya Muhammad di penjara. Keluar lagi pendapat, kalau begitu usir saja Muhammad ke luar negeri. Subhanallah, usir Muhammad ke luar negeri. Kata iblis, ini usul berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah banyak pengikutnya, pasti negara kami akan diserbu dari luar negeri. Bahaya usul ini. Di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri berbahaya. Akhirnya Abu Lahab dan Abu Jahal memutuskan, kalau begini caranya bunuh saja Muhammad. Apa kata iblis? Ini yang benar. Mau diapakan Muhammad? Dengan kekerasan sudah, embargo ekonomi sudah, ditawarkan harta tahta wanita sudah, tapi mereka masih tetap saja menyebarkan agamanya dan semakin besar agamanya. Bunuh saja Muhammad. Iblis berkata, ini pendapat yang benar. Saya ceritakan sedihnya Rasulullah agar Anda lebih mencintai Rasulullah. Dengan ini Anda akan lebih cinta pada Rasulullah. Bagaimana tidak? Malam itu dikepunglah rumahnya Rasulullah oleh semua suku yang ada di kota Mekah. Jangan ada satu suku yang tidak ikut membunuh Muhammad, supaya tidak terjadi perang suku. Ditapal kuda dengan pedang terhunus, perintahnya Abu Jahal, Muhammad keluar, potong leher. Gak usah dikasih kesempatan dia bicara, asal keluar potong leher. Itulah keadaan nabimu pada malam itu. Malam yang gelap di kota Mekah, dikepung rumahnya dengan pembunuh-pembunuh yang sudah dipersiapkan. Tengah malam itu Jibril turun. Ya Rasulullah, sudah datang perintah Allah. Malam ini kau tinggalkan kota Mekah ini. Subhanallah, urusan belum selesai dikepung, turun perintah. Malam ini kau tinggalkan kota Mekah ini, kota yang Rasulullah cintai. Bagaimana tidak, tempat kelahirannya. Disuruh tinggalkan malam itu dalam keadaan gelap. Itulah penderitaan nabimu di dalam memperjuangkan Islam. Lalu di mana pengorbananmu untuk Islam? Ini saya ungkapkan sejarah ini karena kadang-kadang jarang yang mengungkapkan.
Saya ungkapkan sejarah ini dengan pertolongan Allah. Nabi Muhammad ngambil pasir, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, surat An-Nas, baca ayat kursi, baca sebagian ayat surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Ditabur, mereka tertidur. Keluarlah Rasulullah tengah malam itu dari rumahnya, melangkai pedang-pedang yang terhunus, pedang yang cuma dipegang isinya, langsung ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tentu Abu Bakar kaget, ada apa Rasulullah? Abu Bakar, malam ini saya dan kau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah yang kita cintai ini. Ini terjadinya peristiwa hijrah. Kita ungkapkan ini. Mengapa saya ungkapkan? Supaya saudara lebih mencintai lagi pada Rasulullah. Tahu penderitaan beliau yang kayak begini nih. Abu Bakar, sahabat yang paling setia, tidak membantah, Bu. Kalau itu perintah Allah ya Rasulullah, mari. Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan hartanya, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan rumahnya. Kalau itu perintah Allah ya Rasulullah, mari tinggalkan kota Mekah ini. Masya Allah, di tengah diancam pembunuhan, di tengah malam yang gelap, boro-boro listrik, lampu kagak ada. Di tengah-tengah itulah diperintahkan meninggalkan kota Mekah. Sayyidina Abu Bakar satu-satunya sahabat yang membuktikan hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna, kata Rasulullah, iman seseorang sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya dan semua manusia. Letakkan kecintaan kepada Rasulullah di atas segala kecintaan. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya, saya tidak melarang bapak mencintai istrinya, saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya dan hartanya. Tapi kecintaan pada Rasulullah harus di atas kecintaan yang ada. Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu ya, tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Cintakah ibu pada suaminya? Yang tidak menjawab saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Awas, yang tadi batal Bu ya, yang tadi batal, sekarang tidak jawab saya doakan. Bu, cintakah ibu pada suaminya? Jangan kawin lagi Pak, masih cinta dia. Bapak-bapak, cinta enggak pada istrinya? Yang tidak menjawab Bu, berarti dia punya cadangan di luar rumah Bu. Cintakah bapak pada istrinya? Baik, saya tidak melarang. Cintailah istrinya, cintailah suaminya, cintailah anaknya. Itu kewajiban kita mencintai. Tetapi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala kecintaan yang ada. Nah disinilah saudara-saudara, Rasulullah langsung ke Jabal Tur. Tentu yang haji dan umroh tahu Jabal Tur, itu ada gua namanya Gua Tur. Rasulullah mengajak Abu Bakar, sudah kita istirahat dulu. Karena sudah berjalan kaki kira-kira 5 km itu dari rumahnya Rasulullah. Istirahat dulu. Paginya apa yang terjadi? Abu Jahal datang bertanya, mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, Muhammad belum keluar. Tidak mungkin, subuh dia mesti keluar. Didobrak pintunya, Rasulullah tidak ada.
Kemudian Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad mati atau hidup 300 unta. Coba, satu unta kalau di Cililitan ini sama dengan 300 kerbau. Dan sama dengan 3 kerbau. Jadi 300 unta sama dengan 900 kerbau. Hadiahnya semuanya berpacu mencari Rasulullah. Karena di padang pasir tidak sulit. Ada 4 kaki. Wah, ini mesti Abu Bakar, mesti Umar, mesti Rasulullah ini. Diikutin. Wa yamkurun wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Disitulah Allah menjawab tipuan mereka dengan jawaban yang bagus. Dengan apa? Allah perintahkan laba-laba bikin sarang. Allah perintahkan merpati bertelur, sehingga sarangnya laba-laba masih rapi, tidak ada robek sedikit pun. Mereka dari jauh melihat sarangnya laba-laba itu utuh, mereka semuanya teriak bersama. Tidak ada orang balik. Padahal disitulah Rasulullah dengan Nabi Muhammad. Sampai Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke kaki mereka ke bawah, pasti melihat kita. Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Kau tidak usah sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Nah, setelah 3 hari perjalanan sedih. Mengapa? Karena Rasulullah ke Madinah tidak lewat jalan biasa. Lewat jalan biasa mesti ditangkap dia. Kata orang Betawi, lewat jalan tikus. Naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung, tidak lewat yang datar. Coba penderitaannya 426 km ditempuh dengan jalan. Naik gunung turun gunung. Bagaimana penderitaan nabimu ketika itu? Saudara saja yang haji, yang umroh pakai bis pakai AC itu sudah ngeluh. Padahal bisnya pakai AC. Di sepanjang jalan banyak warung, makan minum bebas. Nabimu ketika itu Mekah Madinah ditempuh dengan jalan kaki lewat bukit. Bukit yang tidak ada pohon, hanya pasir dengan batu. Bayangkan bagaimana penderitaan nabimu dalam rangka berjuang untuk melaksanakan tugas amanat Allah. Nah, disitulah Rasulullah sampai di Madinah disambut oleh orang Madinah. Disitulah Rasulullah mulai mengatur dakwah yang lebih sempurna, karena telah berdiri satu negara namanya negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah, yang rakyatnya pluralistik. Ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani, ada yang tidak beragama, ada penyembah berhala. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang disebut Mitsaqul Madinah, piagam Madinah, dapat menyatukan bangsa yang berbeda-beda itu. Sampai 2 kabilah, Bani Aus dan Bani Khazraj, 2 kabilah ini belum pernah api peperangannya padam sepanjang tahun. Tapi di bawah kepemimpinan Rasulullah ternyata api peperangannya padam. Mereka hidup dengan rukun bersama-sama dengan Rasulullah. Inilah terbentuknya. Nah, dakwah Rasulullah mulai sempurna setelah hijrah itu. Nah, Rasulullah tidak membawa agama baru. Nah, inilah yang kadang-kadang saudara kadang-kadang keliru. Di mana kelirunya? Siapa yang membangun agama Islam? Saudara jawab, yang membangun agama Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang sempurna. Yang sempurna gimana jawabannya? Islam dibangun oleh 25 Rasul. Jangan keliru. Jangan menghilangkan Nabi Adam, Nabi Nuh. Untuk meletakkan syariat Islam ini, Allah mengutus 25 Rasul. Nabi Isa, Nabi yang ke-24. Nabi yang ke-25. Jadi yang membangun Islam itu siapa? 25 Rasul.
Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad datang menyelesaikan pembangunan, istilah sekarang finishing. Bukan membawa agama baru Rasulullah, finishing. Itu tertulis dalam kitab Sahih Muslim dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin. Rasulullah bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a dilabina." Perumpamaan saya, kata Rasulullah, dengan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah. Saya datang terakhir, meletakkan batu yang terakhir, berarti pembangunan Islam sempurna, selesai. Jadi yang membangun Islam itu 25 Rasul, bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi Adam itu untuk melaksanakan syariat Allah. Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Nuh, tidak membawa agama baru. Nabi Nuh datang mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Tauhid Islam. Ini saya kasih pengertian yang utuh kepada saudara-saudara ini supaya akidah saudara benar. Datang Nabi Ibrahim tidak membawa agama baru. Nabi Ibrahim menyempurnakan dengan mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Musa alaihissalam, seruan Nabi Musa sama, mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Isa yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran Nabi Isa merupakan Nabi yang ke-24. Seruan Nabi Isa dalam Al-Quran sama dengan seruan Nabi Musa, sama dengan seruan Nabi Ibrahim, sama dengan seruan Nabi Nuh. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini di dalam Al-Quran. Adapun mereka berkeyakinan Yesus Kristus Tuhan atau anak Tuhan, urusan dia. Kita tidak usah menyalahkan itu keyakinan mereka. Tapi dalam Islam, Nabi Isa Nabi yang ke-24. Datang Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama dengan seluruh umatnya sujud kepada pencipta alam semesta. Islam. Lalu apa bedanya Pak Son? Tidak ada bedanya. Hanya syariat Allah itu diturunkan oleh Allah tidak sekaligus. Diturunkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan manusianya pada waktu itu. Zaman Nabi Adam, Allah memberikan kemudahan. Tidak ada undang-undang nyolong zaman Nabi Adam. Mengapa tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Tanah belum dikapling-kapling. Yang ngapling-kapling kan pemerintah aja. Zaman Nabi Adam, negara kagak ada. Gak ada Singapura, gak ada Malaysia, gak ada Indonesia. Yang ada dunia. Siapa yang punya? Nabi Adam dengan Siti Hawa. Siapa yang mau nyolong rambutan? Zaman Nabi Adam dipermudah perkawinan, tidak seperti sekarang ini. Karena tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Tidak ada orang, yang ada anaknya Nabi Adam.
Dikasih kemudahan oleh Allah, kakak kandung kawin dengan adik kandung. Maka kalau di Cililitan itu ada anak mau kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu anak salah lahir. Mestinya anak itu lahir zaman Nabi Adam dulu. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Daud disempurnakan dengan kitab Zaburnya, datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya, datang Nabi Muhammad. Semua kitab ini ditarik oleh Allah dari peredarannya, diganti dengan kitab suci Al-Quran yang abadi sampai hari kiamat. Sempurna dengan Al-Quran ini. Maka kita wajib percaya pada kitab suci yang diturunkan oleh Allah, tapi kitab suci yang asli. Kita percaya pada kitab Zabur. Kitab Zabur yang mana yang kita percaya? Yang firman Allah, yang Allah berikan pada Nabi Daud untuk disampaikan kepada umatnya. Dan tidak ada perkataan Nabi Daud, dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zaman itu. Kita percaya pada kitab Taurat yang sekarang wah mungkin ada 500 Bible. Kita percaya pada kitab Taurat, kitab suci. Yang mana kitab Taurat yang kitab suci kita percaya? Yang firman Allah yang Allah berikan pada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya, dan tidak ada perkataan Nabi Musa dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada waktu itu, murni hanya firman Allah. Datang Nabi Isa, Allah turunkan kitab Injil. Kita percaya bahwa kitab Injil kitab suci yang isinya firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, dan tidak ada dalam kitab Injil itu perkataan Nabi Isa, dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta yang lain. Murni hanya firman Allah. Itulah kitab suci yang kita yakini. Adapun sekarang mereka yakini ada 5 Injil, itu urusan mereka, persilakan. Kita tidak usah menyalahkan. Ada Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius dengan redaksi tersendiri. Ada Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas dengan redaksinya dia. Kemudian Injil Yahya, Injil yang ditulis oleh Yahya sesuai dengan redaksi dia. Dan Injil Markus yang ditulis oleh Markus. Ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh gereja, namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa? Karena isinya mirip seperti Al-Quran. Insya Allah sudah saya baca. Itu urusan mereka. Mereka percaya itu kitab asli suci, persilahkan. Tapi kita secara Islam, karena di Quran ada kitab Injil itu firman Allah yang diberikan oleh Allah pada Nabi Isa untuk disampaikan pada umatnya. Dan dalam kitab Injil itu tidak ada perkataan Nabi Isa, dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Ini saya jelaskan supaya akidah kita tidak bengkok, akidah kita lurus. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunlah Al-Quran 30 juz, semua syariat Allah tumplek blek. Tuh saya niru Jawa itu ya. Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh ya, insya Allah Pak Sigit orang Jawa barangkali ya. Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh kata akhir diulang. Kalau orang Jawa bilang kemarin di Cililitan macet, gak apa-apa, itu masih jalan. Tapi kalau orang Jawa bilang kemarin di Cililitan jalan macet, cet, nah udah matiin mesin itu. Syariat Allah dengan datangnya Nabi penutup, tumplek blek, sudah nggak ada lagi sisanya di Lauh Mahfud. Semua syariat Allah sudah Allah turunkan, karena pembangunan agama Allah selesai dengan datangnya Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Pembangunan Islam selesai. Kalau nabi-nabi sebelumnya oleh Allah hanya diutus pada kaumnya, tetapi Nabi Muhammad oleh Allah ditutus untuk semua umat manusia, karena semua syariat Allah sudah tumplek blek untuk dipakai oleh semua manusia. Maka Nabi tidak, ya maaf para habaib,
Ya. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Tapi pakai saja ya Habib ya. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Jawa saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad nabinya semua umat manusia sedunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sini kata-kata rahmatan lil alamin ini, Nabi Muhammad tidak diutus pada bangsa Arab saja, tidak diutus pada bangsa Indonesia saja, tidak diutus bangsa Cina saja, tapi Muhammad diutus oleh Allah untuk semua manusia, untuk memberlakukan syariat Allah yang bernama agama Islam yang sudah tumplek blek. Karena tumplek blek, maka Allah yang meresmikan. Maka maaf kepada orang di luar Islam atau pada pemerintah, supaya dimengerti, Allah yang mendeklarasikan Islam ini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi berada di Arafah, menurut sebagai umat tafsir turun ayat ini. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz siap untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan mengatur kehidupan manusia di akhirat. Hudal linnas, Quran sebagai petunjuk hidup untuk manusia, petunjuk hidup di dunia, petunjuk hidup di akhirat. Quran sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu dengan diangkatnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad belum lahir, nikmat Allah belum sempurna. Dengan lahirnya Nabi Muhammad untuk menjelaskan Al-Quran, Al-Quran 30 juz sudah sempurna. Yang menjelaskan Al-Quran sudah dibangkitkan oleh Allah Rasulullah. Oleh sebab itu Allah bikin pernyataan maaf kepada pihak-pihak di luar Islam atau pada pihak pemerintah, saya minta maaf. Ini pernyataan Allah, bukan pernyataan Sukran Makmun. Allah yang berkata, wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah, bukan kata Sukran Makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Maka agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Ini pernyataan Allah, bukan Sukran Makmun. Jangan saya yang ditangkap, tangkap Qurannya itu. Selama Quran masih saya baca, ya inilah Al-Quran. Malah masih dikuatkan lagi oleh Allah dengan ayat lain. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Iya. Saya memuji agama saya sendiri kok. Memuji istrinya sendiri boleh nggak Pak? Boleh, asal jangan menghina istri orang. Kan begitu toh? Memuji istrinya sendiri boleh, asal jangan menghina istri orang. Saya memuji agama saya sendiri. Saya tidak menghina agama orang lain. Persilakan, sudah yakin dengan agama saudara yang benar, persilakan. Saya tidak akan mengganggu, itu keyakinan Anda, saya hormati. Tapi dalam Al-Quran Allah yang menyatakan, wa raditu lakumul Islam madinah. Allah berkata, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Mengapa? Karena Al-Quran 30 juz merupakan satu peradaban yang berdasarkan wahyu ilahi. Allah menurunkan ajaran Islam ini untuk membentuk satu peradaban manusia. Peradaban yang berdasarkan wahyu ilahi,
peradaban yang berdasarkan sunnah Rasulullah, itulah yang dibawa oleh Muhammad yang sempurna, yang juga dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, datangnya buat sempurna. Bahwa Islam sempurna membentuk satu peradaban di permukaan bumi ini. Peradaban yang berdasarkan wahyu Allah. Karena banyak peradaban-peradaban di permukaan bumi ini bukan dasarnya wahyu Allah, tapi dasarnya hawa nafsu. Seperti contohnya peradaban barat misalnya, adanya dansa, joget, kasangan dansa telanjang, adanya joget telanjang, adanya mabuk-mabukan, minum-minuman keras, perzinaan, itu termasuk peradaban manusia. Tapi peradaban manusia didasari pada nafsu manusia. Allah ingin menciptakan satu peradaban yang berdasarkan wahyu ilahi dan sunnah Rasulullah, itu namanya peradaban Islam. Karena saya mengerti, insya Allah satu-satunya peradaban yang paling indah peradaban Islam. Bagaimana tidak? Mulai peradaban rumah tangga. Kalau kita ikuti peradaban rumah tangga secara Islam, Masya Allah, laki-laki senang dengan perempuan itu wajar. Kalau ada orang laki-laki tidak senang pada perempuan yang cantik, itu laki-laki tidak wajar. Kalau ada perempuan tidak senang dengan laki-laki, itu perempuan tidak wajar. Tapi kalau perempuan senang laki-laki, laki-laki senang perempuan, wajar. Diaturlah dengan peradaban Islam. Kalau itu terjadi, meminang, khidbah dalam bahasa Arabnya, diminta perempuan itu pada yang punya. Siapa yang punya? Kedua orang tuanya. Minta izin sama kedua orang tuanya, minta. Karena anak ini adalah asuhan kedua orang tuanya. Wajar kita cinta sama anak perempuan, kita datang minta sama yang punya kedua orang tuanya. Diterima tunangannya, disahkan, akad nikah yang indah. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Kalau kawin sendiri itu namanya pelacur. Kita bukan pelacur, dikawinkan oleh yang berhak. Siapa walinya? Saya nikahkan kau, saya kawinkan kau dengan anak kandung saya dengan mas kawin sekian tunai. Subhanallah. Satu akad yang perjanjian yang begitu indah, disaksikan oleh tetangga, dicatat oleh pemerintah. Indah peradaban Islam ini, peradaban rumah tangga Islam. Kemudian didasarkan peradaban ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Jangan bersikap keras pada istrinya, lemah lembut dengan istrinya, sopan santun dengan istrinya, kasihanilah istrinya. Yang istri solihah, taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Inilah satu peradaban yang indah. Si laki-laki menghormati istrinya, istrinya menghormati suaminya. Apa ada peradaban yang lebih indah dari ini? Ini peradaban Islam. Tidak ada kekerasan rumah tangga. Kekerasan rumah tangga itu kalau kita tidak menjalankan peradaban Islam, terjadilah kekerasan rumah tangga. Kalau seandainya semuanya menjalankan peradaban Islam, tidak ada kekerasan rumah tangga. Mengapa? Mengapa Allah sampai menyuruh laki-laki, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik, dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Masya Allah, indahnya Islam itu. Mengapa? Bagaimana kita tidak kasihan sama istri kita? Ya, ini Islam itu tidak melarang pergaulan bebas. Justru Islam menyuruh agar laki-laki dengan perempuan bergaul sebebas-bebasnya. Perintah. Fankihu ma tabalakum minan nisa wa matna wa thulatha. Perintah nikah itu Pak Haji, perintah pergaulan bebas, tapi dengan akad nikah yang sah sesuai dengan hukum Allah. Kita semua ini kan hasil pergaulan bebas semua ini. Syukuran makmun tidak akan ada
kalau ayah saya dan ibu saya tidak bergaul bebas. Betul? Betul? Mana Islam melarang? Pak Sigit tidak akan ada kalau bapaknya Pak Sigit dengan ibunya Pak Sigit tidak bergaul bebas di kamarnya. Betul? Ini semuanya hasil pergaulan bebas. Ngaku nggak sekarang? Saya jelaskan ini. Hah? Hasil pergaulan bebas semua. Kiai juga hasil pergaulan bebas. Tapi pergaulan bebas yang diridhoi oleh Allah melalui hukum Allah yang indah. Meminang akad nikah yang sah. Indah peradaban Islam ini. Sampai Islam lalu menyuruh para istrimu dengan baik. Maaf ya, ini untuk lebih tegasnya tidak purno. Insya Allah tidak purno. Mengapa laki-laki disuruh lemah lembut dengan istrinya? Akibat pergaulan bebas. 1 jam saudara bergaul dengan istrinya di kamar dengan bebas, selesai saudara yang laki-laki selesai. Tapi akibat perbuatan saudara, istrinya 9 bulan harus hamil. Baru ini terasa. Betul apa tidak? Hah? Merasakan gak ini saudara? Oleh sebabnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Coba laki-laki yang bergaul 1 jam katakan bergaul bebas dengan istrinya, selesai bergaul bebas dengan istrinya, selesai, gak ada urusan lagi. Tapi istrinya akibat 1 jam tadi 9 bulan dia akan menderita hamil. Inilah Islam. Loh, saya mempropagandakan Islam dan saya tawarkan Islam ini kepada bangsa Indonesia. Cuman nawarkan, Pak, dibeli alhamdulillah, enggak dibeli juga enggak apa-apa. Wa ma alaina illal balaul mubin. Saya cuma menyampaikan dan saya wajib menyampaikan berdasarkan apa? Berdasarkan Quran. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya petunjuk Allah dan agama Allah yang benar ini tolong perlihatkan kepada manusia ini. Tampakkan kepada manusia, tawarkan kepada manusia. Inilah peradaban Islam. Saya tawarkan. Saudara mau makai alhamdulillah, tidak mau makai pun alhamdulillah. Wa ma alaina illal balaul mubin. Syukran makmun, cuma kewajiban menyampaikan. Ini peradaban Islam. Bagaimana? Tegas? Ini peradaban Islam. Anak berbakti pada orang tua. Ya Allah, kalau peradaban Islam dipakai, mungkin saudara agamanya Islam, WC-nya belum. Mungkin saudara beragama Islam, dapurnya belum. Mari kita Islamkan semua. WC kita berperadaban Islam. Masuk, sebelum masuk Allahumma inni a'udzubika wal khaba'ith. Masuk dengan kaki kiri. Sucikan najis. Yang paling indah Islam mempunyai kaidah. Baru najis itu suci. Kalau najis itu berwarna, hilang warnanya. Kalau najis itu berbau, hilang baunya. Kalau najis itu ada rasanya, hilang rasanya. Seperti alkohol atau daging babi. Baru suci. Subhanallah, peradaban Islam. Mari dapur kita pakai peradaban Islam. Bu, pernahkah ibu nyuci beras? Bukan pernah, sering. Pernahkah ibu bertanya, hai beras, dari mana datangmu? Pernah ditanya berasnya? Cuci, masak, makan. Dari mana beras ini datangnya? Dari ngerampok duit rakyat, dari sogok menyogok, dari suap menyuap, dari rentenir, dari ngurangin timbangan, dari penipuan. Tanya kalau punya peradaban Islam. Jangan hanya sekedar makan. Maka kalau ingin korupsi itu berakhir, segala kemungkaran berakhir, tanamkan peradaban Islam. Jangan ada rezeki yang lewat tenggorokanmu itu rezeki yang haram. Baru beres dunia. Selama bangsa Indonesia berpikiran yang penting perut saya kenyang, halal haram tidak peduli,
hak batil tidak peduli, menipu tidak peduli, yang penting perut saya kenyang, halal haram tidak jadi soal. Selama ini pikiran bangsa Indonesia, maka korupsi akan subur, sogok menyogok akan subur, penipuan akan subur, perampokan akan subur. Kurang apa saya ini? Hah? Kurang apa saya ini untuk berbakti pada bangsa ini? Ya bagaimana Pak polisi bisa hilang korupsi kalau pikirannya yang penting perut saya kenyang, halal gak peduli, haram gak peduli, batil gak peduli, hak gak peduli, sama saja. Pokok yang penting perut saya kenyang, halal haram tidak peduli. Selama bangsa ini pikirannya seperti ini, korupsi akan subur, sogok menyogok subur, penipuan akan subur. Baru ini akan hilang semua. Kalau sudah bangsa Indonesia berkata jangan ada rezeki yang lewat tenggorokan saya, rezeki yang haram, baru negara beres. Gimana kira-kira? Ya ada Pak polisi, ada Pak tentara. Saya ngomong apa radikal-radikal? Jangan yang benar. Sebenarnya yang keras itu bukan suara, bukan saya, suaranya, pengeras suaranya yang keras. Kalau saya tidak pakai pengeras suara, asal saudara berpikir jangan ada rezeki yang haram. Lunakkan. Selama bangsa Indonesia ini tidak memikirkan rezeki yang lewat tenggorokannya, halal apa haram, hak apa batil, selama ini pegangannya bangsa Indonesia, yang penting perut saya kenyang, halal haram tidak peduli. Jangan mengharapkan korupsi akan hilang, jangan mengharapkan sogok menyogok akan hilang, jangan mengharapkan penipuan akan hilang. Segala maksiat kemungkaran akan hilang kalau sudah bangsa itu berpikiran dengan peradaban Islam. Jangan ada rezeki yang lewat tenggorokan saya, rezeki yang haram. Bagaimana? Hah? Kurang apa saya ini untuk berbakti pada bangsa ini? Ini peradaban Islam. Indah peradaban Islam ini. Mau makan pakai peradaban Islam. Bu, 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 tidur lagi. Saya pidato setengah mati, ibu tidur setengah mati, sama-sama setengah mati. Bu, pakai peradaban Islam. Kalau ibu mau makan, bu, ingat syukuran makmun, bu. Ya, bilang sama suaminya, bu, Pak, alhamdulillah Pak masih mau makan. Subhanallah. Begitu suaminya melihat makanan ada, alhamdulillah Bu, yang dimakan ada. Berapa banyaknya orang yang tidak mau makan? Persilakan ibu malam ini keliling rumah sakit di Jakarta ini, ribuan manusia tidak mau makan. Yang dimakan banyak. Malam ini pergi ke pengungsi, apa pengungsi banjir, apa pengungsi perang, mereka mau makan, yang dimakan tidak ada. Ada mau makan, yang dimakan tidak ada yang dimakan banyak, tidak mau makan. Peradaban Islam, alhamdulillah masih mau makan, alhamdulillah yang dimakan ada. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bismillah, selanjutnya. Ini bentuk peradaban. Saya persingkat ya, karena saya sudah bahaya juga. Ya, kalau diperinci ini 3 jam pidato saya ini. Saya potong. Peradaban rumah tangga, peradaban ber-RT, ber-RW. Islam punya peradaban bermasyarakat. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil fal yukrim jarahu. RT dengan RT, RW dengan RT dalam kampung saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Indah peradaban Islam ini. Wala tajassasu wala tabawadu. Di dalam masyarakat tidak boleh mencari-cari kesalahan orang, dosa. Tidak boleh mencari-cari kesalahan orang itu. Kalau ada orang
orang salah, mari kita perbaiki, itu benar. Tapi mencari-cari kesalahan tidak dibenarkan dalam Islam itu. Saling hormat menghormati, berbeda agama saling hormat menghormati. Tidak ada agama yang toleransinya seperti Islam. Tidak ada. Saya tunjukkan, inilah toleransi yang berdasarkan daripada ayat Allah. Orang non muslim, orang kafir dibagi dua dalam Islam. Ada orang kafir yang wajib kita perangi. Siapa itu? Orang kafir yang memerangi kita. Lalu ada lagi orang kafir yang wajib dilindungi oleh orang Islam. Ini yang kadang-kadang kurang dimengerti oleh kita. Orang kafir wajib dilindungi oleh orang Islam. Non muslim yang mana itu? Orang non muslim yang hidup damai dengan umat Islam, tidak mengganggu agama Islam, rukun dalam tetangga sehari-hari, maka umat Islam wajib melindungi orang non muslim tadi. Lindungi jiwanya, lindungi hartanya, lindungi kehormatannya. Ini Islam mempunyai ajaran. Kita wajib melindungi orang non muslim yang mereka hidup damai, rukun dengan orang Islam. Rasulullah mengancam, waman ada dimbian fakot adani, barang siapa yang menyakiti orang non muslim yang mereka hidup rukun damai dengan umat Islam, sama kau dengan menyakiti saya, kata Rasulullah. Subhanallah. Berbeda agama, la tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah adwan biwari ilmin. Kau jangan menghina orang-orang yang menyembah pada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah perpecahan di antara kamu. Antar umat beragama saling harga menghargai, saling hormat menghormati, hidup damai rukun antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Ini yang kadang-kadang kiai takut. Kita ini cuma saling hormat menghormati antar umat beragama, Pak Sigit. Hidup damai rukun, tapi jangan membenarkan semua agama. Lah sekarang timbul semua agama benar, semua agama sama, semua agama baik, semua umat beragama masuk surga, agama apa saja. Subhanallah. Sekarang saya tanya, yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga, surganya sama, milih yang mana? Jujur. Hah? Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga juga, surganya sama, milih yang mana? Hah? Bener, milih tidak sholat subuh. Yang milih sholat subuh goblok. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga, surganya sama, milih yang mana? Inilah pemurtatan secara rasional. Ini mau dimurtadkan anak-anak kita ini. Toleransi wajib, hidup damai rukun satu bangsa Indonesia, saling hormat menghormati, betul. Saya nggak mengerti, tetapi jangan membenarkan semua agama. Nah, kalau semua umat beragama masuk surga, ya untuk apa kita sholat subuh? Untuk apa kita puasa Ramadan? Mengapa syukuran makmun sholat subuh? Perlu saya jawab? Perlu saya jawab? Saya sholat subuh karena saya yakin dengan sholat subuh insya Allah syukuran makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Mengapa syukuran makmun puasa Ramadan? Karena syukuran makmun yakin dengan puasa Ramadan insya Allah syukuran makmun masuk surga. Tidak puasa Ramadan masuk neraka. Lah ini sekarang mau dimurtadkan anak-anak muda ini dengan logika yang menyesatkan. Ayo berdebat dengan saya. Kalau soal toleransi, Islam paling toleransi, dan kita sudah ratusan tahun hidup dengan umat lain di Indonesia aman, tidak ada yang disebut tidak toleransi itu. Nah, ini peradaban Islam dalam ber-RT ber-RW, peradaban Islam dalam ekonomi. Saya persingkat, mengapa Islam bicara soal ekonomi? Supaya pelaku ekonomi
orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral. Jangan sampai pelaku-pelaku ekonomi ini preman-preman, bajingan-bajingan, penipu-penipu. Hancur masyarakat ini. Islam bicara politik. Mengapa Islam bicara politik? Supaya pelaku-pelaku politik terdiri pada orang-orang yang berakhlak, orang yang bermoral. Politik itu bagus. Yang tidak bagus pelaku politik. Ilmu politik ilmu yang mulia. Karena apa? Ilmu politik itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Kalau saudara mau ngatur negara, belajar ilmu politik. Ilmu politik bagus, yang tidak bagus pelaku politik. Siapa pelaku politik? Mulai wali kota pelaku politik, gubernur pelaku politik, presiden pelaku politik, menteri pelaku politik, anggota DPR pelaku politik, pejabat bupati negara pelaku politik. Nah, itu diantara mereka yang tidak beres. Berapa banyaknya gubernur yang masuk penjara? Berapa banyaknya bupati? Itu pelaku politik. Dibedakan antara politik dan pelaku politik. Nah, maka Islam bicara politik supaya pelaku-pelaku politik ini orang yang berakhlak. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Islam bicara ekonomi supaya pelaku-pelaku ekonomi itu orang yang berakhlak, orang yang bermoral, sesuai dengan sabda Rasulullah, innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Kemudian Islam bicara soal rumah tangga supaya anggota rumah tangga, suami, istri dan anak orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral. Maka Islam bicara segala macam persoalan hidup untuk membentuk al-akhlakul karimah. Inilah peradaban yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup sekian dari saya. Ya saya sudah enggak istirahat. Ya program saya masih banyak ini. Masih mau ke Palembang, mau ke Jambi, mau ke Pontianak, mau ke Jawa Timur. Sedangkan keadaan saya ini sudah umur 82 tahun, Bu, mau masuk 83. Sudah umur bonus. Tapi kalau Islam diganggu, insya Allah komputer Syukron Makmun berubah. Yang asalnya umur 82, Islam diganggu, komputer berputar menjadi 28 umur saya. Dan ini pidato 28 ini. Bukan pidatonya orang umur 80, Pak TNI. Ini pidatonya orang umur 28. Kalau Islam mau diganggu, ya kita cukup rukun, cukup damai bertahun-tahun. Tidak ada orang Islam mengganggu orang Kristen ke gereja, kagak ada. Orang gereja mengganggu orang Islam Jumatan, kagak ada. Kagak ada itu sudah ratusan tahun. Kalau ada satu oknum dua itu jangan dibawa kepada oknumnya aja ditangkap oleh Pak Sigit. Kalau ada orang Islam menghalangi orang Kristen ke gereja bisa dicegah, dia tangkap aja itu orang. Jadi jangan lalu Syukron Makmun dianggap kayak dia juga gitu loh. Itu yang tidak benar. Betul apa tidak? Iya, oknum saja. Ada yang tidak ada oknum, ajaran Islam tidak ada itu. Nyuruh membunuh orang di pasar tuh nggak ada, meledakkan bom di hotel, meledakkan bom di pasar, siapa yang mati? Tidak ada itu ajaran Islam seperti itu tuh. Barangkali kalau meledakkan bom di Pentagon, barangkali ya di pusat pertahanan Amerika, barangkali ada benarnya, barangkali itu pun tidak benar. Nah, kalau seperti yang dikatakan teroris apa, tidak ada dalam Islam itu ajaran seperti itu. Tapi Islam tegas. Ya, kalau kita lalu mau diganggu, sudah toleransi, sudah ini masih lagi dirusak dengan ajaran-ajaran yang datang dari Barat, tentu saya bangkit. Ya, dalam kesempatan tadi saya belum bicara soal liberalisme, sekularisme dan pluralisme itu ajaran-ajaran yang sangat bahaya kalau tidak kita rem. Inilah dari saya, sekali lagi pada panitia saya ucapkan terima kasih atas segala kegiatannya, kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah, kepolisian, dengan tentara, dengan Pak Kepala Desa, Pak Camat. Jalillah pekerjaan ini, sering bertemu, sering bertanya, sering
berdiskusi. Kalau ada kiai yang berbeda jangan dianggap musuh. Itu kalau keinginan saya begitu. Kalau ada kiai yang berbeda dengan pemerintah misalnya, diundanglah kiai itu ke istana. Makan nasi goreng dengan Pak Jokowi, makan mie goreng, mari kita bicara. Bicara kita ini. Apa maunya Syukron Makmun, apa maunya Pak Jokowi, mari kita bicara. Adu argumentasi. Bukan lalu kalau berbeda lalu dianggap musuh. Justru kiai yang peduli negara ini Pak, yang mengkritik pemerintah itu kiai yang benar itu. Saya bela itu. Kenapa kiai itu tidak tega kalau negara ini kepleset kepada yang tidak benar, luruskan. Kalau oleh pemerintah dianggap ini kurang benar, undanglah ke istana. Mari kita bicara sambil makan nasi goreng, makan mie goreng, kopi. Bicara terbuka. Adu argumentasi, alasannya apa? Pak Syukron alasannya apa? Mengapa begini Pak Syukron? Alasannya apa? Saya kemukakan. Kalau pemerintah benar ya kita akui pemerintah yang benar. Kalau saya salah saya akui salah. Tapi marilah kita berdiskusi lah. Jangan ada jarak antara kita yang kayak begini nih. Saya bicara, Pak Sigit ada, dari TNI ada, alhamdulillah sudah menyaksikan sendiri pidato saya. Apa termasuk radikal terserahlah penilaiannya. Ya, saya hanya untuk kebaikan negara saja saya menyampaikan ini. Sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.